siang? Siang, Pak. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, mohon zikir untuk memimpin doanya. Baik, sebelum mulai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa sama-sama. Doa dimulai. Siapa yang hadir hari ini? Siapa? Kenapa dia? Berarti apa ya? Siapa lagi selain Manto? Manda. Firman, Muhammad, Yusrodi dan Gerak dengan belum. Ya. Berarti tidak ada kita lain mereka ya? Ada yang tahu ya kita hari ini belajar apa? Berpakaian, adab berpakaian. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, perlu kita ketahui ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik harus diharapkan dapat menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam menurut Quran Surah Al-Ahzab dan Quran Surah An-Nur. Sebelum kita memulai materi, Bapak ingin menayangkan video yakni tentang berpakaian. Apakah definisi adab berpakaian? Apakah definisi adab berpakaian dalam Islam? Menurut ajaran Islam, berpakaian adalah menggunakan pakaian untuk menutupi aurat dan sekaligus sebagai perhiasan untuk memperindah jasmani seseorang. Sebagaimana ditegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman, wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menjadikan pakaian untuk menutupi aurat dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi takwa itulah yang baik, karena sebahagian tanda kekuasaan Allah menahan mereka selalu mengingati. Mereka apakah untuk aurat dalam Islam? Hukum menutup aurat dalam Islam wajib atas semua muslim yang mukallaf. Mereka cuba memperhatikan gambar ini. Mereka gambar manakah menjadi pilihan kamu? Semestinya kamu inginkan. Begitulah juga kita sebagai manusia menutup aurat itu adalah lebih baik dan dapat menutup keaiban diri kita. Oleh itu, kita sebagai umat Islam diwajibkan menutup aurat dengan sempurna. Baiklah murid-murid, adakah kamu faham definisi menutup aurat dan hukumnya? Faham cikgu? InsyaAllah faham cikgu. Bagus. Baik, kita sudah melihat video yang Bapak tampilkan tadi. Dari video tersebut, Ayam. apa yang dapat
kalian ambil dari video yang sudah ditampilkan tadi. Mas, apa yang dapat? Apa? Ya, jadi menurut Taurat itu hukumnya wajib. Karena sebelum kita membahas menurut Taurat itu wajib, jadi perlu kita ketahui pengertian ada berpakaian. Jadi kata adab itu berasal dari bahasa Arab, yaitu ada yang artinya saling bertemu, berkumpul atau juga bisa berhubungan dengan perlengkapan atau persiapan sebelum melakukan sesuatu hal. Sedangkan menurut bahasa, pakaian berasal dari kata libasun siyab. Sedangkan arti lain pakaian adalah sebagai barang apa yang bisa dipakai oleh seseorang, baik berupa baju, celana, jaket, kerudung, dan lain-lain. Selanjutnya, dalil tentang perintah ada berpakaian. Di sini ada Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Tolong Firman, bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kalau bacakan artinya. Jadi ayat ini menerangkan bahwa Allah menurunkan ayat ini kepada Nabi. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbab. Jadi mengulurkan jilbab ini termasuk adab berpakaian. Selanjutnya itu ada Quran surah An-Nur. Tolong Irsyad bacakan artinya. Katakan kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan pengaruhnya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan janganlah mereka menutup kain berujungnya ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasan kecuali pada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka ataupun putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita atau anak-anaknya yang belum mengerti tentang apa itu aurat wanita, dan janganlah mereka menggulirkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertakwalah kepada Allah SWT, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Baik. Jadi Quran surah An-Nur ini menjelaskan Allah itu menyuruh orang-orang yang beriman itu menutupi aurat, terutama istri-istri orang mukmin. Jadi terutamanya perempuan. Jadi perempuannya harus menutupi aurat kepada yang bukan mahramnya. Sudah dijelaskan di ayat Quran surah An-Nur. Selanjutnya ada berpakaian. Jadi ada berpakaian. Yang pertama itu apa? Berdoa sebelum memakai pakaian. Doanya apa? Ada yang tahu? Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua itu
Jadi ketika memintanya pakaian, hendaknya kita itu berniat karena Allah, berniat beribadah karena Allah. Yang ketiga itu mendahulukan anggota badan yang kanan. Nah, itu adalah sunnah. Yang ketiga, yang keempat, pakaian itu harus menutupi aurat, terutama bagi wanita maupun laki-laki. Selanjutnya pakaiannya itu harus bersih, rapi, tidak najis dari kotoran apapun. Selanjutnya pakaiannya ini tidak menyerupai, jadi laki-laki ini tidak boleh menyerupai pakaian wanita. Begitu juga wanita tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki. Selanjutnya tidak boleh menyerupai orang-orang kafir. Jadi pakaian orang kafir itu kan belum membuka aurat, jadi tidak boleh. Selanjutnya itu bagi perempuan ini pakaiannya tidak boleh terlalu ketat dan transparan. Selanjutnya tata cara berpakaian bagi laki-laki. Firman, apa tata cara berpakaian bagi laki-laki? Aurat. Untuk aurat laki-laki dari mana? Dari pusat ke lutut. Yang kedua, Gunakan pakai celana rapi. yang ketiga, Mulai dari sekat tangan. ketiga, Dan pakai emas. Dan pakai cinta. Dan selanjutnya tidak menyerupai pakaian orang kafir. Yang terakhir tidak diperkenankan pakai pakaian wanita. jadi laki-laki itu auratnya dari pusat sampai lutut. Yang kedua, menggunakan pakaian yang sederhana, pakaian rapi, dimulai dari sebelah kanan. Jadi laki-laki itu tidak boleh memakai emas, tidak boleh memakai sutra. Kalau gelang itu Kan tidak emas. iya tidak emas, kecuali emas dan sutra. Dan selanjutnya, jadi selanjutnya laki-laki ini tidak boleh pakaian seperti wanita. Jadi tidak boleh pakai kerudung, tidak boleh pakai gamis macam perempuan. Selanjutnya tata cara bagi perempuan, tolong bacakan. Yang pertama, memakai pakaian yang menutup aurat, yaitu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Lalu yang kedua, tidak menampakkan atau memamerkan perhiasan kecuali yang biasa tampak seperti cincin dan gelang. Lalu memanjangkan kerudung hingga menutup dada. Lalu tidak boleh memakai pakaian yang terlalu ketat dan tipis. Lalu dilarang memakai pakaian yang seronok karena akan membuat mata orang lain terus-menerus tertuju kepadanya. Hal itu dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah dan niat jahat orang lain. Nah, jadi tata cara berpakaian bagi perempuan itu, perempuan batas auratnya itu ada muka dan telapak tangan. Selanjutnya perempuan itu tidak boleh memamerkan perhiasan kecuali cincin dan gelang. Yang ketiga, perempuan itu harus menutupi aurat, terutama di bagian yang sensitif. Yang keempat, tidak boleh memakai pakaian yang terlalu ketat. Dan yang selanjutnya, tidak boleh memakai pakaian seronok, yaitu pakaian yang membuat lawan jenis itu tertarik kepada kita. Selanjutnya, manfaat berpakaian sesuai syariat Islam. Yang pertama itu terbebas dari dosa yang berkepanjangan. Selanjutnya itu terjaga dari keselamatan Allah. Selanjutnya dijauhkan dari sikap aniaya dari sesama hamba Allah. Ditutupi aibnya, dijauhkan dari perbuatan maksiat, dan yang terakhir terjaga keindahan ciptaan Allah. Baik,
Selanjutnya ada yang paham tentang Ada yang paham? ada berpakaian? Ada yang paham? Ada yang paham? Apa yang kamu pahami tentang ada berpakaian? Jadi untuk ada pakaian ini dan laki-laki dilarang memakai gelang atau pakai jubah. Tidak boleh berpakaian yang tidak menutup aurat. Dan yang untuk perempuan atau yang cewek tidak boleh memakai pakaian yang ketat atau tipis, sehingga kami para laki-laki bertuju pada si dia tersebut. Sekian Pak. Oke, kasih tepuk tangan untuk Zikri. Jadi kayaknya sudah paham. Jadi untuk kesimpulannya yang kita belajar pada hari ini, yakni kita itu bisa mengerti, bisa memahami, menganalisis pengertian ada berpakaian, ada tentang berpakaian, ada berpakaian menurut syariat Islam, kata cara berpakaian bagi laki-laki dan perempuan, dan yang terakhir manfaat berpakaian sesuai syariat Islam. Baik, untuk selanjutnya Bapak ingin satu orang bisa menyimpulkan kembali apa yang Bapak simpulkan tadi. Mas, ya maju. Mas. Baik Mas. Maju dulu. Kita ada. Bahwa kesimpulan pada siang ini yaitu pengertian adat dan berpakaian. Terus dalil tentang perintah adat berpakaian menurut syariat Islam, tata cara berpakaian laki-laki dan perempuan, dan manfaat berpakaian sesuai syariat Islam. Bapak minta satu contoh tata cara berpakaian bagi perempuan. Tidak terawang. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan kepada Mas. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari adab bertamu. Minggu depan kita akan ada bertamu. Jadi sebelum kita pelajari ada bertamu, Bapak kasih tugas di halaman 200 kerjakan Ya Pak. pilihan ganda 1 sampai 10. Ya Pak. Jadi Pak, pertemuan depan harus dikumpulkan. Kalau tidak dikumpulkan dapat hukuman. Ya. Ada. Ada. Hukumannya istimewa. Mungkin sebelum kita menutupi pelajaran, kita tutup dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillah. Pimpin doa kepada